Alhamdulillahi hadana lihadza. Alhamdulillahilladzi an'amana bil hidayah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, dan tidak akan mungkin kita dapat hidayah kecuali kalau Allah memberikan kepada kita hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Semoga hadirin sekalian, bunda-bunda sekalian, selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kasih sayangnya, dalam perlindungannya, dalam keberkahan, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengelilingi kita, sehingga apa yang kita lihat merupakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah ridha terhadap penglihatan kita. Apa yang kita dengar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan tidak melanggar aturan-aturan atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga indikator atau standar keridhaan Allah itu tampak pada apa yang kita lihat mata kita, maupun apa yang kita dengar melalui telinga kita. Ketika Allah sudah ridha, maka Allah akan lindungi kita dari pandangan-pandangan yang membuat hati menjadi rusak. Allah akan melindungi pendengaran-pendengaran kita dari suara-suara yang membuat hati kita lemah iman. Karena apa? Karena Allah telah menjadi perwakilan dari penglihatan dan juga pendengaran kita, termasuk kaki kita, termasuk seluruh anggota badan kita. Kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang Allah larang, termasuk pada kesempatan pada pagi hari ini, insya Allah merupakan bagian dari ridha Allah juga, bagian dari izin Allah juga, bagian dari taufik Allah juga, bahwa kita lebih mudah untuk mendatangi tempat-tempat yang baik, lebih mudah untuk mendengar informasi-informasi yang baik. Kita tidak mendengarkan kata-kata yang buruk, tidak dimudahkan terjebak pada tempat-tempat yang buruk. Tentu ini semua merupakan bagian dari izin Allah yang maha baik terhadap kita. Maka atas hal-hal yang tidak dapat kita logikakan ini, apakah ada alasannya bahwa kita mudah untuk mendatangi masjid daripada tempat lain? Tentu tidak bisa kita logikakan. Hal-hal yang di luar kemampuan kita, hal-hal yang membuat pagi ini terasa lebih ringan, hal-hal yang membuat pagi ini kita lebih bersyukur hatinya, lebih tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini tentu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak karena usaha kita, tidak karena amal-amal kita. Amal-amal kita yang kemarin, misalnya bersedekah, misalnya membantu orang lain, itu hanya wasilah. Itu janji-janji Allah, seperti barang siapa yang membantu orang lain, membantu saudaranya, maka Allah pun akan membantu dia. Ini merupakan wasilah,
merupakan cara Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ada sebab-sebab yang kita lakukan. Tetap saja semua pertolongan datangnya dari Allah, maka kita tentu selalu mengedepankan hati kita, mengedepankan seluruh kemudahan itu. Semua sebabnya hanya karena Allah yang mengizinkan. Salawat serta salam juga rindu kita, cinta kita, kita selalu hadirkan kepada sebaik-baik manusia, sebaik-baik suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bagian dari adab, bagian dari sopan santun kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini sudah tiada, sudah wafat, sudah Allah panggil sekitar kurang lebih 14 abad yang lalu, akan tetapi bagian dari adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika nama beliau disebut, ketika perintah beliau diperdengarkan, dibacakan kepada kita, ketika hadis-hadis atau ucapan-ucapan Nabi itu dibacakan di hadapan kita, bagian dari adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita menganggap beliau masih ada, masih hidup di tengah-tengah kita. Itu adalah bagian dari adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu adab tersebut bukan untuk Nabi. Tentu adab tersebut bukan menambahkan kehebatan untuk Nabi, akan tetapi itu akan menambahkan syafaat kepada kita, menambahkan keimanan, meninggikan perlindungan hati kita, selalu berada dalam apa yang beliau sampaikan, selalu istiqomah dalam apa-apa yang beliau ajarkan, maka kita menegakkan adab ini. Barang siapa yang menegakkan adab, insya Allah hatinya akan dimudahkan untuk mencintai sunnah-sunnahnya. Barang siapa yang mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dia akan dimudahkan dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Dan barang siapa yang menegakkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka hatinya akan selalu dipenuhi dengan ma'rifatullah, selalu dekat kepada Allah. Maka setiap aktivitas kita akan basah dengan ruhiyah, dengan spiritual, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, bunda-bunda yang senantiasa Allah muliakan, insyaallah pada pagi hari ini tema pembahasan kita adalah melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita hari ini akan bersama-sama membahas tentang sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Nanti akan kita kaitkan bagaimana agar kisah-kisah di bawah ini dapat menguatkan cinta kita kepada Al-Quran, dapat menghubungkan cinta keluarga kita kepada Al-Quran, sehingga kita seperti Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berdoa kepada Allah agar menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi ahlul Quran. Ini insya Allah yang menjadi tujuan dari pembahasan hari ini. Baik, kita beranjak pada kisah ya. Ini kalau bunda-bunda sekalian bisa melihat, saya menampilkan terlebih dahulu ya, sebelum membahas tentang sejarah pengumpulannya. Ini adalah manuskrip atau teks atau naskah Al-Quran yang diyakini oleh para ilmuwan adalah naskah teks Al-Quran tertua yang dapat diabadikan dan terjaga sampai hari ini. Ini adalah manuskrip Al-Quran yang ditemukan di Universitas Birmingham di Inggris. Atas penelitian para peneliti begitu,
ketika diperhatikan menggunakan isotop radio isotop radiokarbon kalau saya nggak salah tahu, ini diperkirakan usianya sudah 1370 tahun. Jadi kemungkinan ada atau terbuat pertama kali kertasnya atau naskah ini sekitar tahun 645 Masehi. Itu bersesuaian dengan zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang agak sulit dipercaya gitu ya, bagaimana bisa teks Al-Quran ini masih terabadikan. Akan tetapi penelitiannya memang demikian begitu ya. Ketika 2015 itu ditemukan, kemudian dalam arti bukan hanya ditemukan sebelumnya tersembunyi, tapi dilakukan penelitian pada tahun 2015 dan dinyatakan bahwa teks Al-Quran ini berasal dari zaman sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti itu. Untuk teks jelasnya ini ya. Jadi dari halaman ini kemudian di scan kembali, tampilannya adalah seperti ini. Nanti akan ada komparasi dengan teks hari ini. Jadi ibu-ibu bisa lihat di teks ini Al-Qur'annya tidak ada titik maupun harokat. Dan kita tidak familiar dengan huruf-hurufnya. Lebih mirip seperti aksara Jawa. Ada tegak, ada lingkaran, ada tanda miring, ada meringkel ke bawah gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah teks Al-Quran. Kalau bunda-bunda bisa perhatikan, di bagian ini ada pembatas surat. Ini adalah akhir dari surat Maryam dan awal dari surat Toha di juz 16. Kalau bunda-bunda perhatikan, ini ada teks Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tanda ayat ini agak tipis. Memang ya kita wajari, sangat tidak jelas gitu ya. Ini sebuah keajaiban, kita bisa menyaksikan walaupun tidak menyentuh wujudnya secara langsung, tetapi bisa ditampilkan di kesempatan-kesempatan yang kita mudah sekali untuk mengaksesnya. Tentu ini sebuah keajaiban gitu ya. Mungkin ini meme-nya tidak ada ekornya gitu ya. Mungkin bahkan lebih mungkin lagi kalau kita merasa sudah tidak mungkin lagi bisa melihat ini, tapi ternyata Allah jaga mushaf Al-Quran ini dapat kita saksikan pada hari ini. Ini sangat bersejarah, teks yang ditulis oleh sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kalau memang benar adanya bahwa ini adalah teks pada zaman tersebut. Ini tulisannya Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Jadi kalau ini bisa dibaca sebenarnya. Nanti kita komparasikan. Ini yang diyakini sebagai teks tertua. Nah, selanjutnya ini yang bisa dibilang nomor 2 tertua gitu ya. Nomor 2 tertua. Walaupun masih kurang lebih satu generasi. Masih di abad yang sama. Hanya beda mungkin beberapa tahun saja. Ditemukan di Jerman di Universitas Baden-Württemberg pada 16 Desember 2014. Berarti teks ini secara penelitiannya lebih dahulu karena 2014. Perkiraan usianya itu tahun diterbitkan, dicetak pada tahun 649 sampai 675 gitu ya. Dan ini sumbernya memang paling tidak kalau sumbernya Republika itu dia mencantumkan sumber aslinya gitu ya. Mencantumkan sumber penelitiannya. Jadi saya dapatkan dari Republika. Seperti itu, ini yang tertua kedua. Kemudian ini ada juga naskah yang kalau tadi hanya lembaran-lembaran gitu ya. Yang tadi surat Toha, kemudian yang ditemukan di Jerman itu hanya beberapa lembar saja yang ditemukan. Nah, kalau mushaf nomor 3 ini, naskah nomor 3 ini naskah yang masih sangat terjaga, sangat lengkap
dan hanya hilang 2 halaman saja. Hanya hilang antara 2 halaman atau 2 lembar saja yang hilang dari mushaf ini. Itu sekitar 23 ayat yang tidak dapat tertampilkan begitu. Dan ini terjaga di Istana Topkapi, di Museum Istana Topkapi di Turki. Ditemukan ini tanggalnya belum dirubah ya. Sebenarnya tidak ada keterangannya ya, sebenarnya tidak ada keterangannya. Tapi ini ditulis di abad ke-8. Ini saya mohon maaf, perlu saya koreksi gitu ya. Perlu saya koreksi terlebih dahulu. Ini dia. Baik. Ini ditulis di abad ke-8. Jadi cukup jauh dari zaman sahabat Nabi. Kurang lebih mungkin sekitar 100 tahun ya setelah zaman sahabat Nabi. Ini kurang jelas juga teks-teksnya seperti apa karena memang sudah sangat lama. Baik. Nah, ini adalah gambar atau komparasi dari ayat-ayat yang tadi ya. Naskah tertua tadi, ada ilmuwan atau ulama yang mencoba mengkomparasikan dengan teks tulisan Arab Al-Quran pada hari ini. Nah, kalau kita coba zoom ya, coba kita zoom. Nah, ini adalah bagian dari surat Toha ya. Bukan awal suratnya tapi tengah, masih di halaman itu tapi di ayat kesekian gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Ini enggak ada pointernya. Ya, jadi kalau kita memperhatikan tidak ada harokat sama sekali dan tidak ada titik sama sekali. Nanti kita bicarakan kenapa tidak ada harokat dan kenapa tidak ada titik begitu. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna wa hal ataka hadithu Musa. Jadi ada ini pointernya enggak kelihatan ya? Pointernya enggak nampak ya? Coba saya kalau ada pointernya dia akan zoom out lagi. Oh iya, jadi tidak bisa di zoom dan sambil ada pointer. Kemudian ini teksnya ya. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna wa hal ataka hadithu Musa id ra'a nara. Ini kalau memang mau tersebar di internet sebenarnya banyak ya. Ini saya dapatkan dan subhanallah ternyata ada perasaan tersambung, ada perasaan nyatu, ada perasaan kita itu terhubung dengan zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW, seolah-olah kita berada di tengah-tengah suasana Al-Quran itu sedang diturunkan. Jadi ketika kita sedang melihat teks-teks ini, ketika sedang melihat penulisan-penulisan awal gitu ya, kita merasakan bahwa subhanallah, inilah wujud Al-Quran dahulu. Dan beberapa alasan mengapa naskah Al-Quran itu hanya sangat sederhana. Alasan utamanya adalah karena Al-Quran terjaga bukan pada teks gitu ya. Bukan para sahabat menjaga Al-Quran bukan dengan cara tulisan, bukan dengan cara menuliskannya sehingga semua orang bisa membaca. Akan tetapi cara memelihara Al-Quran yang lebih utama adalah menjaganya dalam bentuk hafalan. Perwujudan Al-Quran itu sebenarnya adalah lafaz ya, lafaz yang dibacakan, lafaz atau suara-suara yang dibacakan, maka disitulah Al-Quran itu terwujud. Al-Quran itu bisa dibacakan dan tersimpan di dalam hati, dan itu bisa dirasakan dalam bentuk akhlakul karimah, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang ditanya tentang akhlak Rasulullah. Aisyah ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad?"
Kata Aisyah, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu mewakili seluruh akhlak Nabi. Maka akhlak Nabi merupakan penjabaran, merupakan implementasi secara total 100% dari Al-Quran yang kita baca setiap hari. Maka subhanallah, kalau kita membicarakan Al-Quran, membicarakan interaksi, membicarakan cinta kepada Al-Quran, membicarakan apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, ujung-ujungnya harus pada akhlak yang baik. Dan tidak ada akhlak yang baik kecuali bersumber dari Al-Quran. Baik, kita coba membahas lebih dalam tentang sejarah. Ini secara keilmuan begitu ya. Ini secara keilmuan tentang sejarah pengumpulan Al-Quran. Baik, ibu-ibu sekalian bisa memperhatikan bahwa ada dua metode. Jadi bahasa kodifikasi itu apa sih sebenarnya? Kodifikasi itu bahasa ilmiah dari pengumpulan. Pengumpulan itu berarti mengumpulkan Al-Quran dan bukan penulisan gitu ya. Tema di awal sejarah penulisan Al-Quran itu sebenarnya metode utama dalam menjaga Al-Quran bukan dengan ditulis, tapi dengan dihafal, gitu ya, dengan dihafal. Terus mengapa dituliskan? Rasulullah SAW memiliki orang-orang khusus di antara para sahabat, hanya sedikit. Bahkan Abdullah bin Mas'ud bukan termasuk penulis wahyu, gitu ya. Nabi Muhammad memiliki orang-orang khusus yang rapih tulisannya dan baik hafalannya, yang cerdas dan juga amanah untuk ditugaskan sebagai pengumpul wahyu atau penulis wahyu. Di antaranya yang utama adalah sahabat Zaid bin Thabit. Di antara para sahabat yang lain adalah sahabat-sahabat 4 orang yang menjadi khalifah, keseluruhannya adalah penulis wahyu. Jadi subhanallah, modal menjadi khalifah itu ternyata benar-benar dekat sekali dengan Al-Quran. Maka ada dua metode yang muncul di sini. Yang pertama adalah fis sudur, yaitu di dalam dada, dan ini adalah yang utama. Yang kedua fis sutur. Sutur itu adalah tulisan atau teks atau khot itu tulisan gitu ya. Fis sutur, terpelihara di dalam tulisan. Maka manakah yang lebih utama? Apakah fis sudur di dalam dada atau fis sutur di dalam tulisan? Yang pertama dan yang harus tetap terjaga adalah fis sudur. Yang harus terjaga adalah fis sudur. Fis sutur itu bisa kita ibaratkan sebagai sarana, bisa kita ibaratkan sebagai tools, sebagai pelengkap, sebagai cara gitu ya. Tidak lebih dan tidak kurang, sebatas sebagai sarana. Maka ketika kita merasa cukup, ini kita coba bawa pada konteks kita hari ini ya ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang cukup banyak dari kita merasa sudah cukup belajar Al-Quran itu selama memiliki Al-Quran. Ada Al-Quran besar, berwarna, semua tajwidnya dari situ, asbabun nuzulnya dari situ, disertai dengan CD yang lengkap, rekaman-rekaman suara dari syekh, kita sudah merasa cukup. Apakah benar demikian? Nyatanya kurang. Gitu ya. Masih ada proses yang belum kita lengkapi. Apa itu? Proses memastikan Al-Quran itu sering kita baca sampai-sampai membuahkan pada hafalan. Jadi hafalan itu adalah buah dari bacaan Al-Quran yang terus-menerus kita baca saking cintanya kita kepada Al-Quran. Dan bukan sebaliknya, berusaha menghafal baru cinta, bukan, kebalik gitu ya. Kita membaca karena cinta, terus dibaca lagi, sampai bacaan yang sangat sering kita ulang-ulang tersebut masuk ke dalam memori kita, masuk ke dalam hati kita. Nah, seperti itu. Itu adalah fis sutur dan fis sudur. Fis sutur itu di dalam tulisan, dan fis sudur itu di dalam dada. Maksudnya apa di dalam dada? Tentu dengan hafalan, tentu dengan ingatan-ingatan. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in
ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW, para sahabat itu benar-benar haus, benar-benar menunggu-nunggu. Kadangkala ada di mana Rasulullah SAW ketika sedang menyampaikan ceramah nasihat di depan para sahabat, tiba-tiba terdiam karena ada ayat Al-Quran yang sedang turun. Maka langsung disampaikan saat itu juga oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memang manusia yang ummi, manusia yang tidak bisa membaca tulisan maupun menulis. Bukan karena Rasulullah tidak cerdas. Kadang-kadang kita standarkan mengacu kecerdasan itu pada literasi, numerasi gitu ya. Harus bisa membaca dan harus bisa menulis secara tulisan, huruf-huruf gitu ya. Ternyata kalau kita mengacu pada kecerdasan Rasulullah SAW, Rasulullah itu diberikan kecerdasan yang secara otomatis langsung dapat menghafalnya, langsung dapat membacakannya kepada para sahabat. Dalam artian bukan berarti kita harus seperti Rasulullah gitu ya. Tentu kita prosesnya sedikit demi sedikit. Bisa menulis, bisa membaca, bisa menulis, kemudian bisa mengulang-ulang ayat Al-Quran sampai ayat Al-Quran itu menyentuh ke hati kita sehingga masuk ke dalam hati kita. Dan ini prosesnya berkebalikan dengan Rasulullah SAW mendapatkan Al-Quran dari Allah. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril langsung masuk ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka tentulah proses turunnya Al-Quran itu merupakan proses yang sangat berat bagi Nabi SAW. Mengapa demikian? Mungkin kita tidak membicarakan alasan kenapa sangat berat. Mungkin bunda-bunda sudah mengetahui beberapa cara Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah dengan mimpi. Salah satunya adalah dengan Nabi seolah-olah mendengarkan suara lonceng yang sangat keras. Dan ini adalah cara yang paling berat bagi Nabi. Cara selanjutnya adalah malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia yang sangat rupawan, sangat sempurna, seorang laki-laki yang sangat tampan datang kepada Nabi dan langsung menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cara yang paling mudah bagi Nabi. Mengapa demikian? Nah, kita coba bawa pada permisalan analogi kita ketika sedang menghafal Al-Quran atau anak-anak kita ketika sedang menghafalkan Al-Quran. Pertanyaannya apa, Bu? Coba tanya dalam diri kita masing-masing. Apakah mudah menghafal Al-Quran dalam waktu sekali baca langsung masuk ke dalam hati kita? Jangankan langsung masuk ke dalam hati yang bisa langsung membuat kita menangis. Jangankan itu, membacanya saja kita harus dikoreksi dulu, gitu ya. Kemudian habis dikoreksi dulu, kita harus membaca berulang-ulang dalam waktu sekian waktu supaya bisa hafal. Setelah itu kita juga belum paham isinya, baru kita membaca terjemahnya. Membaca terjemahnya pun kadang-kadang nggak nyambung, gitu ya. Ini maksudnya apa? Kita harus baca asbabun nuzulnya. Kita harus baca komentar-komentar para ulama. Kita harus baca berkali-kali supaya dapat tadabburnya sehingga benar-benar mengerti dan menyentuh hati kita saat itu. Kemudian kita harus terus berinteraksi dengan ayat tersebut sampai-sampai hati kita memang terluluhkan, terlelehkan, benar-benar tercairkan oleh ayat tersebut. Di setiap waktu kita ingat bahwa kita hafal ayat tersebut. Maka ini proses yang sangat panjang. Mungkin proses satu ayat misalkan sabbihisma rabbikal a'la menjadi hafalan, menjadi pemahaman dan menjadi pelembut hati itu membutuhkan waktu seharian satu ayat. Kita pertama baca dulu sabbihisma rabbikal a'la. Apa artinya? Sabbihisma, maka bertasbihlah, maka sucikanlah isma, nama Rabbika Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Misalnya kita membacanya
dengan langsung Al-Quran yang ada terjemahan. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Katakan seperti itu. Maksudnya apa? Sucikan nama Tuhan. Allah sudah maha suci. Kita berpikir, nggak ada daya sentuh. Bahkan daya di logika saja nggak masuk gitu ya. Nggak ada daya pikir juga. Kita akhirnya bertanya-tanya kenapa demikian Allah tulis. Kita coba buka tafsir, kita coba buka terjemahan, kita coba buka komentar para ulama. Oh ternyata nama Allah yang maha tinggi itu selalu kita sucikan bukan karena untuk menyucikan nama Allah itu, tapi untuk mengagungkan nama Allah di dalam hati kita. Misalnya, loh kenapa kok sabbihis, kok bukan subhanallah? Ternyata ada kajian lagi secara bahasa. Subhanallah itu artinya maha suci Allah, Allah yang maha suci. Sabbihis itu bentuknya adalah kata perintah. Nah, di situ ada banyak lagi kajian-kajiannya. Maka tentu saja ini adalah proses yang sangat sulit bahkan bagi seorang nabi. Kenapa? Karena bagi kita untuk memasukkan satu ayat ke dalam hati saja itu proses yang sangat panjang. Maka bunda-bunda sekalian, ketika mengetahui, ketika mengalami, ketika menyadari bahwa proses menghafal Al-Quran itu bukan proses yang mudah, dan anak-anak kita mampu menghafal itu, bagaimana perasaan bunda-bunda sekalian? Tentu kita Masya Allah gitu loh, ingin memuji-muji anak kita, ingin memberikan hadiah untuk anak kita, ingin Al-Quran yang sudah dihafal tersebut dapat masuk ke dalam hatinya sehingga berbuah menjadi buah akhlak, menjadi patuh kepada orang tuanya. Selalu kita doakan, selalu kita dukung ketika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Al-Quran, atau ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan guru-guru Al-Qurannya. Kenapa? Karena kita ingin anak kita akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Maka proses dari fis-sutur menjadi fis-sudur bukan proses pendek. Bahkan hanya satu ayat saja itu membutuhkan pengalaman hidup yang sangat banyak, membutuhkan kecerdasan-kecerdasan pikiran, kebijaksanaan dalam hati kita. Maka subhanallah, jika sebuah ayat saja sudah masuk ke dalam hati kita, sudah merasuk ke dalam jiwa kita, itu akan berbuah menjadi akhlak Al-Quran. Dan yang terjadi zaman Nabi Muhammad SAW, mengapa bisa sebuah kejayaan Islam yang mungkin sebenarnya tidak muncul pada zaman Nabi Muhammad kejayaan itu, tapi Nabi Muhammad dan generasi para sahabat menjadi pondasi utama bagi kejayaan Islam yang bertahan kurang lebih 1000 tahun lamanya. Kalau Nabi Muhammad itu tahun 500 sampai 600 Masehi, berarti Islam itu berjaya sampai 1924 ketika kekhalifahan itu runtuh di Turki. Berarti berapa tahun ibu-ibu sekalian? Ada 1300-an tahun. Kurang lebih 1300 tahun Islam menjadi referensi dunia, menjadi terdepan di dalam ilmu pengetahuan, di dalam teknologi, dalam militer, dalam keuangan, dalam politik, dalam hukum ketatanegaraan. Semuanya Islam itu terdepan. Yang hari ini seolah-olah sejarah 1300 tahun itu tertutup. Kita seolah tidak melihat apapun, tidak ada bekasnya sama sekali hari ini. Kenapa? Karena memang sengaja ditutup. Dan ini semua berkaitan dengan Al-Quran yang berada fis sudur, bukan fis sutur. Selama-lamanya kalau Al-Quran hanya fis sutur, di dalam teks saja, kita memiliki Al-Quran di dalam lemari yang tersusun rapi, tidak pernah berdebu, disampul, bahkan masih ada plastiknya. Ini di satu sisi ironi gitu ya. Kenapa ironi? Karena berarti jarang disentuh, tidak pernah dibuka. Kita senang dengan mengoleksi Al-Quran. Hadiah dari mana? Al-Quran dari wisuda yang mana? Al-Quran oleh-oleh dari Madinah, dari umrohnya siapa gitu ya. Kita kumpulkan semua, kita berikan tag. Nah, ini apakah
Al-Quran fis sutur atau fis sudur? Nah, kita tahu semuanya. Maka Al-Quran sebenarnya di mana? Al-Quran sebenarnya fis sudur. Bagaimana Al-Quran itu bisa fis sudur dan terus tersampaikan ke generasi selanjutnya dengan fis sudur? Maka kalau kita mengetahui Al-Quran sebenarnya adalah yang fis sudur, metode dalam menyampaikan Al-Quran yang paling benar, yang paling asli, yang menjadi hakikat dari mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah belajar dari orang yang pernah mendapatkan Al-Quran, dari orang yang pernah mendapatkan Quran, dari orang yang pernah mendapatkan Quran, dari Rasulullah SAW. Sehingga kita yakin bahwa Al-Quran yang diajarkan dan sampai kepada kita saat ini adalah apa-apa yang memang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga giroh atau semangat kita itu berbeda. Semangat kita itu berbeda antara belajar dengan tekstual dengan belajar langsung kepada orang. Bukan berarti belajar tekstual dilarang, bukan. Tapi kalau kita mendahulukan tekstual, ibarat kita sedang menggunakan sebuah alat gitu ya. Menggunakan ibarat apa ya? Ibarat ada sebuah program, sebuah sistem, tapi kita hanya tahu alat-alatnya saja tanpa membaca manual booknya. Misalnya motor tanpa manual book. Misalkan sebuah sistem ada textbooknya. Kita sibuk dengan textbooknya saja, padahal sistem itu harus dijalankan, gitu ya. Ibarat bisnis ada panduannya, kita sibuk dengan panduannya saja, bisnisnya nggak jalan-jalan, ya nggak ada untungnya, gitu. Sibuk dengan kuliah-kuliah bisnis, tapi nggak mengerjakan bisnis, tidak ada prakteknya, ya tentu nggak akan menghasilkan, nggak akan ada manfaatnya. Kurang lebih seperti itu dalam metodologi pengajaran Al-Quran yang sebenarnya. Maka ketika kita tahu bahwa ada seseorang yang memiliki Al-Quran dan dia tahu bahwa Al-Qurannya itu orisinil, dia sudah memastikan Al-Qurannya itu orisinil, tersambung kepada Rasulullah SAW dalam pengajarannya, tentu itulah yang harus kita datangi. Tapi bukan berarti guru-guru lain tidak kita datangi, bukan. Guru-guru lain sebagai penguat, sehingga ketika kita datang ke orang tersebut yang memang sudah memiliki lisensi tersambung kepada Rasulullah, kita tinggal membacakan saja, dapat lisensi, ya sudah, kita merasa yakin bahwa Al-Quran kita itu orisinil. Kurang lebih seperti itu tentang dua metode dalam pengumpulan Al-Quran, fis sudur atau fis sutur. Nah, yang akan kita bahas lebih dalam tentang fis suturnya pada kesempatan kali ini. Ini ada 3 periode pengumpulan Al-Quran. Pertama, pada masa Rasulullah. Kedua, masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Mengapa hanya 3 ini saja, gitu ya? Mengapa hanya 3 ini saja? Karena misalnya pada zaman Umar bin Khattab, kenapa tidak ada zaman Umar bin Khattab? Kenapa tidak ada zaman Ali bin Abi Thalib, gitu ya? Kenapa tidak ada pasca kekhalifahan pengumpulan Al-Quran itu? Karena proses besar, kejadian-kejadian besar dalam mekanisme atau dalam proses mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mushaf, gitu ya. Ini ibu-ibu harus memahami bahwa konteksnya adalah konteks mushaf Al-Quran, bukan Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi SAW. 3 periode pengumpulan Al-Quran. 1 masa Rasulullah, 2 masa Abu Bakar, dan 3 masa Utsman bin Affan. Dan ketiganya memiliki ciri khas, gitu ya, corak yang khas pada masing-masing periode. Misalnya pada zaman Rasulullah SAW itu belum ada sahabat yang membukukan, sama sekali belum ada. Nabi Muhammad SAW memiliki orang-orang khusus yang langsung ditunjuk oleh Rasulullah untuk menuliskan Al-Quran. Misalkan saja Zaid bin Thabit. Ini ada hadis ya, ada cerita dari Zaid bin Thabit, hanya tidak saya lampirkan di sini, hanya sebagai pelengkap cerita. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu an,
aku itu bertetangga dengan Rasul. Ini kata Zaid bin Thabit. Aku bertetangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika ada kejadian turun wahyu kepada Nabi Muhammad, ada utusan dari Nabi yang memanggilku untuk datang ke rumahnya, dan aku menuliskan wahyu tersebut dalam tulisanku. Jadi ada beberapa sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah, nggak hanya satu orang. Dan nantinya dalam proses pengumpulan, misalkan pada masa Khalifah Abu Bakar, Zaid bin Thabit yang ditugaskan untuk mengumpulkan itu melakukan komparasi, semuanya dikumpulkan, dan Zaid bin Thabit menjadikan satu semuanya dalam satu buku, menjadi mushaf Al-Quran. Jadi kekhasan corak pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah adalah dengan Rasulullah memerintahkan kepada beberapa sahabat dituliskan Al-Quran atau wahyu-wahyu tersebut. Dan itu tertulis bukan dalam lembaran, karena hari itu belum ada kertas. Yang paling mewah ya untuk menulis pada zaman itu kurang lebih kulit binatang. Itu sudah sangat mewah untuk menjadi sebuah teks, sebuah media penulisan. Baik, ini pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa hafalan Al-Quran adalah cara yang paling utama, gitu ya, satu-satunya cara untuk memelihara Al-Quran. Rasulullah dijamin penjagaan Al-Quran, juga diberikan anugerah membaca, menghafal dan memahami Al-Quran secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qiyamah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanah. Artinya apa Ibu-ibu sekalian? Di sini enggak ada teks, enggak ada artinya gitu ya. Biar kita belajar bahasa Arab. La tuharrik bihi, janganlah kamu gerak-gerakkan lidahmu, lisanaka, lidahmu, lita'jala bih, agar segera menghafal Al-Quran dengan cepat. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya alaina, sudah tugas kami, jam'ahu, untuk mengumpulkan Al-Quran, wa qur'anah, dan membacakan langsung ke dalam hatimu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, fa idza qara'nahu, maka apabila kami telah membacakan dan menyampaikannya kepadamu, fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaannya. Tsumma inna 'alaina bayanah, dan tugas kami pula untuk menjelaskannya kepadamu. Maka ibu-ibu sekalian, ini satu gambaran ya, sepotong deskripsi tentang bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu. Dan pernah kita bahas di pertemuan kesempatan sebelumnya. Rasulullah itu pernah ingin terburu-buru menghafal apa yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril belum selesai menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah sudah ingin terburu-buru, qomat kamit untuk menghafalkan, karena ingin segera disampaikan kepada para sahabat, karena takut hilang. Mungkin karena saking banyaknya yang disampaikan, atau hal-hal lainnya yang Rasulullah tuh khawatir akan lupa. Maka ini adalah satu penjamin dari Allah bahwa Rasulullah akan terjaga hafalan Al-Qur'annya, gitu ya. Bagaimana cara menjaminnya? Salah satu beberapa diantaranya adalah ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu, itu langsung disampaikan kepada para sahabat. Ini penjamin pertama, Al-Quran itu terjaga. Yang kedua, Rasulullah menugaskan beberapa sahabat sebagai penulis wahyu. Ini cara nomor 2. Dan malaikat menyimak hafalan Nabi di setiap Ramadan, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu selalu menguatkan kembali hafalannya, disimak, gitu ya, mengaji di depan malaikat Jibril alaihissalam setiap Ramadan, dan setiap Ramadan pula selesai satu kali khatam. Jadi subhanallah, kalau kita sampai bertahun-tahun misalnya
belum pernah membacakan Al-Quran itu sampai selesai. Nabi Muhammad itu setiap tahun membacakan Al-Quran di depan malaikat Jibril, dan itu sesuai dengan urutan jadi Al-Quran itu terjaga, salah satunya adalah karena selalu dikoreksi, selalu dikomparasi, selalu di cross check antara Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Ini adalah penjamin, sangat kuat penjaminnya. Masih berlanjut pada masa Rasulullah SAW, para sahabat itu berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran, sehingga sangat banyak sekali jumlah penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat, banyak sekali. Dan memang para sahabat yang dekat dengan Rasul gitu ya, kemudian spiritualnya pun antara Rasul dengan para sahabat itu sama, ruhnya itu ruh Al-Quran. Mereka adalah orang yang paling terdepan dalam mengamalkan Al-Quran. Ini ada kisah yang menjadi sebab mengapa Abu Bakar As-Siddiq melakukan pembukuan Al-Quran. Bermula dari zaman ketika itu, zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab khawatir Al-Quran akan hilang di atas muka bumi karena saking banyaknya mujahidin dari kalangan sahabat yang menghafalkan Al-Quran dan mereka syahid. Kenapa mereka bisa syahid dan dalam jumlah yang begitu banyak? Karena ya kita mendapatkan bukti gitu ya, bahwa orang-orang yang terdepan dalam berjihad di jalan Allah adalah para ahlul Quran, orang-orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Subhanallah. Nanti akan kita bahas pada masa Khalifah Abu Bakar. Dan ini merupakan alasan gitu ya, alasan banyak menghafal. Zaman sahabat itu lebih banyak yang menghafal daripada menulis. Kenapa? Ini beberapa alasan diantaranya yang dikutip oleh Ustadz Yunahar Ilyas. Satu, mereka memang sudah terbiasa menghafal. Mereka memiliki tradisi menghafal syair, menghafal bait-bait puisi, menghafal seluruh hafalannya itu dihafal. Sangat sedikit yang menulis gitu ya. Alasan kedua, mereka sangat mencintai Al-Quran, sehingga setiap kali ada wahyu yang baru turun dari Nabi Muhammad langsung dihafal oleh mereka. Kemudian saat itu, nah ini alasan nomor 3, fasilitas menulis masih sangat terbatas, sehingga Al-Quran itu metode yang paling aman untuk menjaganya dan paling mudah untuk menjaganya adalah dengan menghafalkan. Bagaimana proses ketika Rasulullah memerintahkan untuk ditulis wahyu Al-Quran kepada para penulis wahyu? Prosesnya beberapa hal ini gitu ya. Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah mendiktekan kepada para penulis wahyu, kemudian dikasih tahu posisi ayatnya. Sebagaimana kita tahu ya, ibu-ibu sekalian tahu, dan kita pernah di kesempatan sebelumnya membahas tentang asbabun nuzul, membahas tentang ayat-ayat mana yang lebih dulu turun, mana yang turun belakangan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa surat Al-Alaq itu merupakan surat yang pertama kali turun, tetapi hanya 5 ayat pertama saja. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat 6 sampai 19 turunnya di lain waktu, gitu ya. Maka ketika surat Al-Alaq itu turun pertama, ketika surat Al-Alaq sisanya turun ayat 6 sampai 19 itu turun kepada Nabi Muhammad dan diberikan kepada para sahabat, Nabi Muhammad itu langsung mengatur, gitu ya. Dikte Nabi Muhammad sekaligus tartibus suwar. Tartibus suwar itu artinya urutan-urutan surat. Nabi Muhammad itu mengatakan begini, letakkan surat ini pada tempat ini dan tempat ini, letakkan ayat ini di urutan sekian di surat ini. Jadi ada wilayah atau ada hal-hal yang sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya dalam pemposisian Al-Quran. Kalau kita bertanya, kenapa urutan turunnya surat itu tidak sesuai dengan urutan Al-Quran yang hari ini kita baca, gitu ya. Jawabannya adalah karena ada hal-hal yang dinamakan dengan tauqifi. Tauqif berasal dari kata-kata waqaf.
Itu artinya adalah ketetapan. Sudah ditetapkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk menjadikan Al-Quran itu seperti itu. Termasuk apa? Termasuk penamaan surat. Itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ruang penafsiran itu tidak sampai menafsirkan urutan-urutan surat. Semua sudah disepakati. Karena tidak ada ruang bagi para ulama, bagi para mufassir yang menafsirkan Al-Quran. Oh, menurut saya urutannya itu harusnya begini dan begitu. Itu nggak ada. Semua sudah sepakat. Tidak ada perbedaan dalam hal urutan surat. Kemudian media penulisan yang dilakukan dalam masa-masa Rasulullah adalah pelepah kurma, batu yang tipis, gitu ya, kulit-kulit binatang, dedaunan, daun yang tebal, dan lain-lain. Sangat jarang yang menuliskan Al-Quran itu di kain sepertinya, gitu ya, karena zaman itu mungkin ya kain itu sebagai pakaian. Jadi sangat jarang ada yang menuliskan itu di kain. Maka jelas saja gitu ya, sangat sulit untuk menuliskan Al-Quran sehingga sahabat itu lebih mudah untuk menghafalkannya. Dan ini terjadi perbedaan di beberapa sahabat tentang urutan surat. Bukan karena berbeda pendapat, tapi karena sahabat-sahabat tersebut hanya berbeda dalam menulis. Misalnya ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu menuliskan satu doa di dalam mushaf. Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahabat penulis wahyu, gitu ya. Zaid bin Thabit, terus apakah ada di sini ya? Nah, ini dia. Penulis wahyu yang terkenal, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi kita tahu 4 orang sahabat yang menjadi khalifah adalah penulis wahyu. Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah yang menjadi sultan pertama, ya. Jadi setelah kekhalifahan yang 4, setelah itu dilanjutkan oleh Muawiyah. Nah, Muawiyah ini termasuk sahabat yang ahli Al-Quran, gitu ya. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Masya Allah, Khalid bin Walid sang jenderal umat Islam, termasuk ke dalam penulis Al-Quran. Kenapa bisa subhanallah dan begitu menakjubkan? Karena orang-orang yang dapat menulis dengan rapih dan memiliki fasilitas untuk menulis itu sangat sedikit zaman para sahabat waktu itu. Thabit bin Qais dan lain-lainnya masih ada beberapa nama yang tidak dituliskan, gitu ya. Apa acuan dalam menulis Al-Quran? Acuannya adalah hafalan, yakni periwayatan secara lisan. Kenapa diberikan poin ini? Karena dalam penulisan Al-Quran, misalnya ada beberapa kasus. Zaid bin Thabit ketika zaman Abu Bakar menjadi panitia, satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menuliskan Al-Quran dan mengumpulkan semuanya. Zaid bin Thabit mengacunya pada hafalan yang memang dihafal oleh Zaid bin Thabit dan juga dikomparasi dengan hafalan-hafalan para sahabat yang memang mereka terkenal hafalannya kuat dan juga memiliki tulisan, gitu ya. Jadi nggak hanya nggak hanya mengandalkan hafalan Zaid bin Thabit. Memang Zaid bin Thabit itu sangat cerdas. Usia 15 tahun itu sudah bisa menguasai bahasa Ibrani dalam waktu 7 hari. Mungkin ibu-ibu sekalian sudah ada yang pernah mendengarkan kisahnya. Ini sedikit bercerita tentang cerdasnya Zaid bin Thabit. Rasulullah meminta tolong kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Yahudi supaya apa? Supaya tidak dibohongin oleh kaum Yahudi di Madinah waktu itu. Dan Zaid bin Thabit ini termasuk sahabat bukan dari Mekah, bukan muhajirin. Zaid bin Thabit itu masuk Islam ketika sudah melakukan hijrah ke Madinah. Nah, nanti ada beberapa perbedaan pendapat, gitu ya. Misalnya ketika Zaid bin Thabit itu ditunjuk sebagai panitia utama ketika penulisan Al-Quran di masa Utsman. Ada sahabat lain yang nggak terima karena aku juga penghafal Quran dan aku lebih utama karena masuk Islam lebih dulu. Dan ini tetap dipertahankan Zaid bin Thabit untuk menjadi penulis wahyu utama. Kenapa? Karena memang saking cerdasnya, saking tawadhu'nya, saking amanahnya terhadap Al-Quran.
dan dia nggak macam-macam, nggak mengurus banyak hal di dalam urusan umat, fokus pada Al-Quran. Maka acuan penulisan Al-Quran adalah hafalan, yakni periwayatan secara lisan. Katakan kalau kita hari ini melakukan riset supaya semua teks Al-Quran itu terkumpul, kita lebih sering, lebih mengandalkan riset itu ya riset literasi, mencari literasi sana, literasi sini, kita kejar ke sana, kita kejar ke sini. Tetapi zaman itu enggak. Semuanya itu ditelusuri dengan riwayat hafalan Al-Quran. Kalau ternyata ada orang yang memiliki riwayat Al-Quran, bacaan-bacaan hafalan Al-Quran, tapi orangnya tidak amanah, maka Al-Quran dari orang ini tidak diterima. Membicarakan Al-Quran yang diriwayatkan secara lisan itu juga membicarakan kepribadian seseorang tersebut. Apabila orang tersebut pendusta, pembohong, apalagi sampai munafik, tentu tidak akan diambil periwayatan Al-Quran dari orang tersebut. Maka subhanallah, para penulis wahyu saat itu banyak sekali, dan ini adalah orang-orang yang solih, semuanya solih, langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Kemudian, mengapa tidak dilakukan pembukuan di masa Rasulullah SAW? Kenapa hanya penulisan saja, tidak disusun, gitu ya? Tidak ada kejadian Rasulullah memerintahkan kepada Zaid untuk, wahai Zaid, bukukan Quran. Tidak, hanya diminta untuk menuliskannya. Kenapa demikian? Pertama, alasan menurut para ulama adalah satu, karena dirasa belum membutuhkannya. Qurra sangat banyak dan Rasulullah masih hidup. Jadi rasanya seperti apa? Rasanya seperti kalau langsung dituliskan Al-Quran dengan kekhawatiran Al-Quran itu akan hilang sehingga buru-buru ditulis, itu seperti tidak menghormati Rasulullah SAW yang masih hidup. Rasulullah masih ada, sudah dituliskan, khawatir hilang. Itu seperti tidak menghormati orang Rasulullah, dan itu sangat tidak beradab saat itu. Akhirnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Apa maksudnya? Ketika Rasulullah masih hidup dan memerintahkan untuk ditulis Al-Quran itu proses turunnya Al-Quran belum selesai, gitu ya. Tentu sejak awal ada wahyu, satu persatu turun wahyu tersebut sampai lengkap 114 surat. Tentu sejak awal sudah ada perintah kepada Zaid bin Thabit, kepada para penulis wahyu untuk menuliskan Al-Quran, gitu ya. Tapi memang Al-Quran belum selesai turun. Para sahabat tidak tahu berapa surat yang akan turun. Mereka tidak tahu berapa kali lagi turunnya. Itu mereka nggak ada yang tahu. Semuanya mengikuti apa yang kata Rasul, sami'na wa ata'na. Kemudian susunan ayat tidak sama dengan kronologi turunnya ayat. Ini yang tadi kita sebut sebagai tauqifi atau ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Susunan dalam arti gini, ketika ada satu ayat turun, misalnya surah An-Nisa yang berkenaan dengan waris, gitu ya, berkenaan dengan perintah waris. Itu turunnya belakangan di Madinah. Itu turunnya hanya ayat-ayat tersebut tentang waris, gitu ya, karena berkenaan dengan asbabun nuzulnya. Ada kejadian yang melatar belakangi ayat tentang waris tersebut turun. Maka kalau nggak dikasih tahu oleh Rasulullah, kita para sahabat nggak akan tahu ini ayat berapa dan ini di surat apa, gitu ya. Maka kalau kalau hanya mengurutkannya berdasarkan urutan turunnya wahyu, Rasulullah tidak menjadikannya seperti itu. Tapi Rasulullah langsung menjadikan urutan mushaf seperti ini: 1 surat Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, sampai 114 di surah An-Nas. Inilah beberapa alasan mengapa tidak dibukukan sejak awal. Nah, mulai dibukukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Umar khawatir bahwa banyak penghafal Quran yang gugur dalam peperangan. Misalnya perang Yamamah, ada lebih dari 70 sahabat yang meninggal. Pada peristiwa perang Sumur Maunah, ada sangat banyak juga sahabat yang meninggal. Maka kekhawatiran ini diusulkan, dikonsultasikan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar awalnya ragu.
karena khawatir menjadi bid'ah. Rasulullah nggak pernah memerintahkan ini. Rasulullah hanya memerintahkan untuk menuliskan Al-Quran saja, tapi tidak ada perintah untuk membukukan Al-Quran. Tapi Umar dengan kebersihan hati, dengan kata-kata yang sangat halus dan sangat bijaksana, dan juga dengan kebersihan hatinya, meyakinkan Abu Bakar bahwa ini adalah bagian dari menjaga Al-Quran. Ini adalah bagian dari meneruskan perintah Nabi. Maka diperintah gitu ya, diberikan instruksi kepada Zaid bin Thabit untuk bertugas, dan kepanitiaannya hanya berisi satu orang, yaitu Zaid bin Thabit saja, untuk mengumpulkan naskah Al-Quran yang terpisah-pisah di dedaunan, pelepah kurma, batu tipis, tulang hewan, dan lain-lainnya. Dan metode yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit adalah menyatukan Al-Quran dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dan kehati-hatian yang sangat hati-hati, bersumber dari satu, hafalan para sahabat, dan dua, sumbernya adalah catatan para sahabat. Dan ini tidak cukup sampai situ. Catatan para sahabat dan hafalan para sahabat yang membawa hafalannya harus bersaksi dengan membawa dua orang sahabat yang lain, gitu ya, untuk menyatakan bahwa hafalan sahabat ini benar dan tidak salah. Maka barulah dituliskan oleh Zaid bin Thabit di dalam mushaf Abu Bakar. Waktu itu bukan mushaf Utsmani, tapi mushaf Abu Bakar, gitu ya. Maka inilah metode yang dilakukan pada periode masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian periode ketiga, yakni periode pengumpulan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu sudah berjalan lumayan lama, Al-Quran sudah dibukukan oleh Zaid bin Thabit, kemudian sudah disebarkan kepada kaum muslimin, tapi tetap mushaf utama itu satu. Itu berjalan sejak, kalau Abu Bakar itu periode kekhalifahannya itu 2 tahun, Umar bin Khattab sebagai penerusnya itu 10 tahun, kurang lebih ada 11 sampai 12 tahun Al-Quran tersebut sudah tidak ada permasalahan lagi, sampai tibalah masanya Utsman bin Affan ketika kekuasaan Islam itu semakin luas, sudah menyentuh daerah Afrika, sudah menyentuh daerah yang jauh, gitu ya, sangat luas. Misalnya di Mesir, misalnya di daerah-daerah Ethiopia misalkan, gitu ya. Itu terdapat apa ya? Ya, kita bayangkan saja ibu-ibu sekalian, Al-Quran hanya satu untuk seluruh masyarakat muslim seluas itu, hampir-hampir beberapa benua, gitu ya, benua Asia di Arab Saudi sana, kemudian menyentuh daerah Afrika, Mesir itu Afrika. Dan ini subhanallah, gitu ya, subhanallah, perjuangan para sahabat yang mempertahankan keaslian Al-Quran itu benar-benar sangat bersungguh-sungguh sekali. Effortnya tinggi sekali, membutuhkan daya pikir yang sangat besar. Bagaimana prosesnya? Mungkin gitu ya, ada sahabat-sahabat yang merasa tidak perlu untuk dibuat standarisasi baru dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sudah ada mushaf Abu Bakar. Ya sudah, mushaf Abu Bakar ini saja yang dilakukan, yang dijadikan sebagai sumber pengajaran. Semuanya harus mengikuti tata cara yang sesuai di mushaf Abu Bakar. Nah, kata Utsman bin Affan apa? Kamu, orang-orang yang di dekatku saja pendapatnya berbeda-beda, apalagi orang-orang yang jauh dariku, mereka pasti lebih berbeda lagi. Apa sih yang menjadikan sumber perbedaan ini? Yang menjadikan sumber perbedaan salah satu utamanya adalah dialek atau logat dalam pengucapan Al-Quran. Ini yang disebut sebagai qiraah. Nanti dalam kesempatan selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang perbedaan cara baca Al-Quran di masing-masing daerah. Inilah yang membuat Al-Quran tersebut berbeda-beda. Misalnya apa? Misalnya ada huruf-huruf yang dibaca panjang, tapi di tempat lain dibaca panjang. Bahasa Arab itu agak berbeda, gitu ya. Logatnya berbeda. Maka ini akhirnya dirumuskan lagi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Maka dibuatlah kepanitiaan yang berisi 4 orang, diketuai oleh Zaid bin Thabit sebagai juru tulis Rasulullah waktu itu. Dan sampai Abu Bakar masih dipakai, sampai Utsman bin Affan pun masih dipercaya.
Nah, pada proses ini gitu ya, ketika ditentukan jumlah panitianya adalah 4 orang dan yang ketuanya adalah Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud itu merasa tersinggung. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud merasa dia sudah lebih dulu masuk Islam dan dia lebih dulu mempelajari Al-Quran dan dia memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam bidang Al-Quran dan Rasulullah sudah menyebutkan itu. Misalnya saja apa? Barang siapa, ini kata Rasulullah, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana pertama kali dia turun, maka dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Tentu ini kemuliaan yang sangat tinggi kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika disebutkan bahwa ketua panitianya adalah Zaid bin Thabit, agak tersinggung. Dia merasa aku lebih layak gitu ya. Tapi subhanallah, ketika sudah dimediasi, coba didiskusikan kembali, Abdullah bin Mas'ud itu merasa memang Zaid lebih layak. Secara kecerdasan, secara penulisan, secara amanah dalam menulis dan rapi dalam menulis pun Zaid bin Thabit lebih ketat gitu ya. Penulisannya tanpa harokat dan titik. Nah, ini dia alasan kenapa Al-Quran lama itu tidak ada harokat dan tidak ada titiknya. Kita nggak bisa membedakan ta, ba, na gitu ya. Kita nggak bisa membedakan antara ro dan za, a dan gha, apalagi banyak gitu ya. Za dan za, za dan dal, so dan lo, to dan lo gitu ya. Kita nggak bisa membedakan. Kenapa seperti itu gitu ya? Kenapa hari ini makin banyak tanda baca, dikasih warna, dikasih petunjuk-petunjuk? Kenapa zaman itu nggak ada gitu ya? Karena zaman itu yang dihadapi oleh para sahabat hanyalah perbedaan cara membaca, bukan perbedaan dalam hafalan. Hafal mereka tetap sangat kuat. Ahli Al-Quran, hafiz Al-Quran, qurra'ul Quran sangat banyak, sangat bertebaran, sehingga ketika mereka mau meng-cross check, mereka mau mengakses Al-Quran itu sangat mudah. Secara hafalan semua sudah sepakat dan tidak ada perbedaan. Hanya ada perbedaan pada tata cara membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ada qiraat-qiraat yang berbeda yang diajarkan oleh Nabi, dan Nabi mengutus salah satu sahabat untuk mengajarkan Quran ke Irak, yang mana dialeknya berbeda dengan yang diajarkan kepada para sahabat yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Dialeknya berbeda. Maka ketika penulisannya itu seperti itu, cara membacanya loh kok begini. Aku nggak mendapatkan Al-Quran dari guruku itu tulisannya seperti ini, bacanya berbeda gitu. Akhirnya dibuatlah mushaf tanpa titik dan tanpa harokat supaya mewakili seluruh bacaan dari qiraat itu. Hari ini kita mendapati qiraat itu ada 7, ada 10 yang sahih, yang masyhur ada 7. Ya, nanti kita membahas lebih jauh tentang qiraat karena ini cukup mendalam di kesempatan selanjutnya insyaallah. Dialek yang diutamakan adalah logat Quraisy. Ya, yang diutamakan adalah logat Quraisy. Kemudian mushaf Utsman diperbanyak dan dikirim ke beberapa daerah. Oh ya, tentang dialek yang diutamakan adalah Quraisy. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada pertama kali di wilayah Quraisy, Mekah saat itu. Yang menguasai Mekah adalah Bani Quraisy, kaum Quraisy. Dan itu adalah logat yang paling halus, yang paling bagus, yang paling terjaga. Alasan kenapa yang dipakai adalah logat Quraisy. Kemudian mushaf Utsman diperbanyak. Ini menjadi mushaf Utsmani hari ini dan dikirim ke beberapa daerah untuk menjadi acuan. Mushaf-mushaf lama dimusnahkan atau diserahkan kepada pemerintah untuk dimusnahkan. Ini periode ketiga yang mana sampai saat ini secara penulisan itu sudah tidak ada perubahan. Secara rosem ya, secara rosem. Hanya ada perubahan untuk melengkapi bacaan-bacaan, harokat-harokat itu kan makin kesini makin banyak ya. Misalnya supaya orang hari ini tidak bingung, karena hari ini orang semakin mengandalkan Al-Quran mushaf ya, dan semakin berkurang mengandalkan guru. Kalau dulu itu belajar Quran itu harus mendengarkan guru dan diulang bacaannya apa yang dia dengarkan. Kalau hari ini kita bisa memulainya langsung dengan tools berupa mushaf Al-Quran tersebut. Maka karena semakin tinggi ketergantungan dengan mushaf, semakin dilengkapi. Jadi tanpa guru
masing-masing dari kita sudah dapat membaca Al-Quran dengan tidak ada kesalahan, sudah benar gitu ya. Walaupun tetap pada akhirnya kita tetap butuh guru. Baik, bunda-bunda sekalian yang senantiasa Allah muliakan, kita coba meneladani apa yang menjadi pelajaran, hikmah dari proses penulisan Al-Quran yang sudah kita bahas bersama-sama tadi. Pertama, sahabat itu tidak menjadi baik sendirian, tapi berjamaah. Kita tahu tadi ada kisah Abdullah bin Mas'ud yang memang sudah sangat dimuliakan oleh Rasul, termasuk sahabat yang paling mulia. Tetapi ada sahabat junior gitu ya, yang juga tidak kalah cerdasnya, tidak kalah kiprahnya dan dekat dengan Rasul. Ternyata dia lebih dipakai ya, lebih dipercaya untuk mengemban amanah penulisan, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud berlapang dada gitu ya. Kemudian Zaid bin Thabit pun tidak sendirian dalam mengumpulkan Al-Quran, merasa tulisannya paling rapih, merasa hafalnya yang paling kuat, ya sudah dia langsung tulis, sudah ini versi yang terbaik. Tidak gitu. Yang dilakukan adalah menjaga kesatuan umat muslim, menjaga kesamaan, kemutawatiran Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu adalah saksi yang menyaksikan bahwa Al-Quran itu yang memang seperti ini. Saksinya itu banyak, tidak hanya 1-2 orang, tapi minimal 10 orang. Jadi Al-Quran itu sangat, sudah gak mungkin ada celah untuk meragukan. Misalnya ada orang-orang hari ini yang mengatakan, oh Al-Quran itu masih banyak kekurangan. Misalnya masa sih gak ada perubahan sama sekali, sudah 14 abad gitu ya. Tentu dalam mempelajari ini kita akan meyakini bahwa tidak ada celah sama sekali. Jadi ada Bu, orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu orang-orang barat yang mempelajari ilmu-ilmu ketimuran gitu. Oriental itu kan timur ya. Tapi bukan untuk, ya termasuk oriental itu kan, timur itu kan berarti Islam gitu ya, daerah-daerah Asia. Tapi terkhusus orientalis dalam hal ini adalah orang-orang yang mencari celah gitu ya, untuk merusak Islam dari dalam, dari Al-Quran. Dia mengkritik Al-Quran. Jadi orang-orang ini mempelajari Al-Quran dengan sangat sungguh-sungguh, mendalami sanad-sanadnya, mempelajari semua yang bisa dia pelajari. Untuk apa? Untuk mencari celah. Seperti orang masuk masjid, mencari apa kekurangan dari Masjid Cordoba, dicari celahnya. Nah, ini kan tentu niat yang sangat rusak begitu ya. Sangat rajin, sangat semangat, tapi semangat mencari celah. Naudzubillah, semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Perbedaan pendapat lumrah terjadi gitu ya. Ini hikmah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Misal Abdullah bin Mas'ud yang tadi tidak setuju dengan Zaid bin Thabit karena merasa dilangkahi. Nah, ini adalah hal-hal yang Masya Allah ya, berlapang dada dan mengikuti keputusan hasil musyawarah, bukan keputusan pribadi gitu ya. Ketika sudah disadarkan dan ketika sudah sadar, Abdullah bin Mas'ud pun minta maaf pada Abu Bakar. Abu Bakar sudah meninggal. Minta maaf kepada Utsman waktu itu karena zaman Utsman itu dibentuk panitia 4. Abdullah bin Mas'ud minta maaf kepada Zaid bin Thabit dan mengatakan bahwa Zaid memang lebih layak. Nomor 3, intensitas para sahabat dalam membersamai Al-Quran sangat tinggi. Nah, ini dia. Kalau kita melihat periode atau melihat sejarah dari yang sudah kita bahas barusan tentang Al-Quran itu dibukukan, dikumpulkan, dilakukan kodifikasi, tentu ini tidak akan muncul ghiroh seperti itu kalau mereka interaksi dengan Al-Quran itu sangat sedikit. Dan memang orang-orang terdekat dengan Rasul itu adalah orang-orang yang bukan hanya bagus secara koneksi dengan Rasul, enggak gitu ya. Orang-orang yang terdekat dengan Rasul adalah orang-orang yang interaksi dengan Al-Qur'annya sangat tinggi. Orang-orang yang ibadahnya sangat kuat. Orang-orang yang berusaha dekat kepada Allah, sehingga
level atau derajat di sisi manusia dan di sisi Allah itu pun terangkat dua-duanya. Kadang-kadang kita meragukan gitu ya, merasa supaya bisa menjadi orang besar dekat dengan orang besar. Ternyata tidak. Orang-orang ini bisa dekat dengan Rasul karena kedekatan mereka dengan Al-Quran, kedekatan mereka dengan Allah karena ketaatan mereka dengan Rasul. Suasana kequranan itu sangat kental sehingga girah untuk melakukan perjuangan sangat tinggi. Misalnya Utsman bin Affan yang kita tahu adalah khalifah, yang kita tahu orang yang sangat kaya gitu ya. Ternyata di balik itu semua banyak cerita yang kita tidak tahu bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang paling lama dalam melakukan sholat malam. Saking diulang-ulangnya terus hafalan Al-Quran, saking hafal Qurannya sangat kuat. Utsman bin Affan termasuk orang yang sangat pemalu. Dan ini tidak banyak orang yang tahu. Orang lebih banyak tahu tentang kekayaan, orang lebih banyak tahu tentang kerabat Utsman itu banyak, orang lebih tahu tentang Utsman itu khalifah gitu ya. Kemudian semangat perjuangan para sahabat meneruskan perjuangan Nabi SAW. Ini tentu buah dari interaksi tadi, buah dari suasana Quran yang kuat tadi. Perubahan besar tidak terjadi hanya karena satu orang atau satu keluarga, tapi dimulai bersama-sama. Ini Masya Allah. Kalau kita ingin merubah suatu generasi, suatu peradaban, tentu nggak bisa hanya kita saja baik sendirian, tapi kita harus memperbanyak, gitu ya. Harus mengajak orang lain. Kita nggak bisa sendirian. Maka ketika kita ingin melakukan perbaikan, tapi kita emosi, kita marah sana, marah-marah sini, tentu nggak akan ada perbaikan. Tapi harus bersama-sama. Apa hikmahnya? Hikmahnya, bunda-bunda sekalian pulang dari mengemban ilmu, sudah mengetahui satu ilmu kemudian diamalkan, adalah untuk mengajak lebih banyak orang lain juga lebih baik lagi, nggak baik sendirian, sehingga efek kebaikan itu menyebar ke semua orang. Dan ini tips bagaimana menumbuhkan cinta kepada Al-Quran. Cinta muncul dari interaksi dan pengorbanan. Tentu orang yang paling besar pengorbanannya, paling besar rasa cintanya. Jadi mulainya dari mana dulu? Muncul rasa cinta dulu atau pengorbanan dulu? Oh, saya belum cinta sama dia, saya gak mau berkorban. Atau saya tahu Al-Quran adalah mulia. Kalau saya berkorban banyak untuk Al-Quran, maka cinta saya kepada Al-Quran juga akan semakin tinggi. Maka yang dibenarkan adalah pola yang kedua. Kita jangan memulai dari rasa dulu, tapi mulai dari apa yang kita korbankan untuk sesuatu itu. Maka logika kita memilih mana yang paling layak untuk dicintai. Kita memilih, yang paling layak dicintai Allah, Rasulnya, Al-Quran, orang-orang beriman, baru keluarga kita, gitu ya. Jadi patokan mencintai keluarga, mencintai anak-anak kita, tentu harus didahului cinta kepada Allah, Rasul, kepada Al-Quran. Kalau tidak, kita khawatir cinta anak kepada anak kita itu jadi yang mengekor, yang menjadi kepala cinta itu, menjadi pangkal dari cinta itu cinta kepada anak atau keluarga kita, itu dikhawatirkan. Tentu cinta kepada keluarga, kepada kita harus tunduk kepada cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran. Ada satu doa, ini sangat baik untuk dibiasakan, sangat baik untuk dihafal. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Gitu ya. Ini ibu-ibu sekalian bisa nanti mungkin memfoto atau langsung menghafal atau menuliskan, kemudian dihafalkan. Lawan dari cinta adalah benci, dan benci adalah akar dari permusuhan. Jangan sampai saking kita merasa karena belum mencintai Al-Quran maka belum melakukan pengorbanan. Karena apa? Khawatir rasa flat atau datar tadi lama-lama akan memunculkan rasa benci, dan benci akan menimbulkan rasa permusuhan dengan Al-Quran. Kenapa diangkat tentang ini? Karena ada penghafal-penghafal Quran yang tidak mengawali dengan cinta dengan Al-Quran, dia akhirnya bosan karena merasa terbebani dengan menjaga hafalan.
Padahal kalau dilandasi dengan cinta, hafalan itu justru menguatkan cinta. Kalau kita menghafal karena tuntutan dari orang tua, maka hati-hati bunda-bunda sekalian, jika kita belum bisa memastikan anak-anak kita cinta kepada Al-Quran, maka pelan-pelan dulu. Pastikan dulu anak kita itu cinta dengan Al-Quran. Kenapa? Banyak kejadiannya, banyak sekali. Orang-orang seumuran saya, orang-orang seumuran di bawah saya, selesai menghafal Quran, dia langsung lost dengan Al-Quran. Kenapa? Dia merasa sudah tidak ada lagi yang menyuruh untuk menjaga hafalan. Karena ketika sudah keluar dari rumah, keluar ke kampus, keluar bekerja, sudah menikah, tidak ada lagi yang menyuruh untuk menghafal Quran, sudah selesai urusan dia dengan Al-Quran. Ya. Pengorbanan Al-Quran, apa saja yang bisa dikorbankan? Perasaan jelas, waktu jelas, mengorbankan niat jelas. Yang tadinya maunya liburan itu main-main, ternyata mengalihkan niatnya untuk menghafal Quran. Tentu ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Mengorbankan tenaga, mengorbankan jiwa, mengorbankan pikiran. Bagaimana mencari tips, bagaimana terus mencoba, bagaimana mencari cara yang paling logis, yang paling cocok untuk menghafal Al-Quran. Termasuk pengorbanan jiwa dan raga kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan kepada MC. Saya cukupkan materi pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui proses yang sangat panjang dan tidak mudah. Semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, amin ya dengan Al-Quran, dan menjaga Al-Quran semata-mata karena kecintaan kita kepada Al-Quran. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Semoga mudah-mudahan yang ingin bertanya kami persilakan. Semoga mudah. Silakan. Baik. Kemudian ada beberapa perbedaan Baik, tentang hafalan sahabat yang berbeda-beda, apakah memang disebabkan karena qiraah yang berbeda gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya memang belum mendalami tentang qiraah, baru mempelajari pengantar-pengantarnya saja. Mungkin bunda-bunda sekalian pernah mendengarkan qiraah yang memiringkan fathah. Misalnya surat Ad-Duha dibacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duhi wal-laili idza saji. Atau surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Miring. Ini adalah qiraah lain ya, yang berbeda dari apa yang biasa kita baca. Tentu ini sanadnya benar kepada Rasulullah karena merupakan bagian dari qiraah yang ada 7. Qiraah yang ada 7 itu insya Allah nanti ada pembahasan tentang ini khusus gitu ya. Jadi tentang perbedaan sahabat dalam hafalan, betul ya.
Kalau perbedaan hafalan karena disebabkan qiraah, betul karena itu. Jadi perbedaan qiraat, hafalannya itu menjadi berbeda-beda, betul karena dalam pengucapan-pengucapan saja. Tapi dalam kata-kata, dalam susunan makna tidak ada perubahan sama sekali. Hanya berbeda pada cara membaca. Sebatas itu saja. Perbedaan dalam makna tidak ada. Perbedaan dalam perubahan kata tidak ada. Hanya kata-kata misalnya a'la menjadi a'le. Atau misalnya ada harokat yang panjang menjadi pendek. Misalnya Ustadz Imam Sya'roni ini, guru SMP kelas 8 ini, kalau membaca Al-Fatihah suka menggunakan qiraat Qalun atau Warash gitu ya. Saya belum terlalu paham tentang ini. Beliau membacanya itu Maliki yaumiddin. Itu kalau normal. Tapi dengan qiraat lain, maknya jadi pendek. Maliki yaumiddin. Apa mungkin bunda-bunda pernah mendengarkan ini? Nah, kurang lebih itu adalah karena qiraat yang berbeda dari yang sering kita baca. Nah, ini paling tidak saya memunculkan rasa penasaran dulu ya kepada bunda-bunda sekalian. Apa sih qiraat itu? Sebenarnya tidak wajib untuk dipelajari. Tapi kalau memang membicarakan tentang penulisan, tentang perbedaan dalam Al-Quran, ya kita sangat enak kalau membahas atau memahami tentang qiraah. Kemudian pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan gimana Bunda? Perbedaan bacaan dari masing-masing imam. Ya, seperti doa atau doa itu. Apa itu dia karena masing-masing itu kan riwayat bacaannya sudah sampai sudah bersama. Tapi tetap berbeda ya masing-masing. Baik. Apakah itu bisa berkaitan dengan perbedaan dialog dari masing-masing itu? Baik. Betul. Jadi hari ini qiraah itu ada berapa? Sebenarnya qiraah itu banyak sekali. Saya tidak mendalami sejarah tentang qiraah ada berapanya, tapi yang saya tahu adalah ada yang menyebutkan 14 qiraah. 14 qiraah itu tidak semuanya sahih. Tidak semuanya kuat sanad kepada Rasulullah. Yang paling kuat ada berapa? Yang sanadnya sahih itu ada 10, dan yang terkenal, yang masyhur banyak menggunakan itu ada 7. Kemudian yang kita pakai ini, yang kita baca sehari-hari, yang memang kita baca gitu ya, yang memang menjadi bagian dari hari-hari kita, itu namanya qiraat apa? Nah, ini namanya adalah qiraat hafz. Qiraat apa Bu? Qiraat hafz. Diriwayatkan oleh Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim. Imam Asim berguru kepada sahabat. Jadi ada yang namanya qiraah, ada yang namanya riwayah. Apalagi itu? Kita nggak mendalami terlalu jauh gitu ya. Tapi yang kita tahu bahwa, ya kita pahami bahwa ada perbedaan cara baca yang disesuaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disesuaikan kepada wilayah-wilayah yang ada di Jazirah Arab waktu itu, di Irak, di Yaman misalnya, di daerah Hijaz itu berbeda lagi gitu kan. Nah, tentang ini saya belum bisa mendalami dan menjawab lebih banyak gitu ya. Tapi kalau kalau memang ditanya apakah itu semuanya benar? Benar. Semuanya tidak ada yang salah dan semua itu tersanad kepada Rasulullah SAW. Jadi kurang lebih gambaran mudahnya seperti ini. Rasulullah mengajarkan sahabat yang akan diutus ke daerah Irak dengan bacaan seperti ini. Untuk diutus ke Madinah, untuk diutus ke daerah Hijaz, untuk diutus ke daerah Najd, untuk diutus ke daerah mana lagi gitu ya. Itu dengan perbedaan bacaan yang berbeda-beda. Dan itu semuanya tidak ada yang salah. Seolah-olah yang kita baca hari ini adalah yang paling benar. Memang yang kita baca hari ini adalah yang paling masyhur, yang paling banyak dipakai di seluruh dunia.
Memang kita menemukan bacaan Quran di mana-mana juga, ya seperti kita baca gitu ya. Ketika mungkin bunda-bunda pernah umroh, ketika baca di sana ya seperti kita membaca gitu kan, persis tidak ada perbedaan. Memang yang paling masyhur, tapi bukan berarti kita satu-satunya yang seperti ini membacanya gitu. Ada bacaan lain yang itu juga benar gitu. Jadi soal dialek yang berbeda pun Rasulullah menyesuaikan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berarti yang kita baca ini diutamakan adalah logat Quran ya. Yang paling masuk adalah yang kata-kata kita baca ini juga logat Quran. Betul. Bagaimana Bunda? Bagaimana tadi pertanyaannya? Ini kan tadi bahwa yang diutamakan itu adalah logat Quran. Ya. Oh iya. Dialek yang diutamakan adalah logat Quraisy. Jadi ketika kan ada 4 sahabat, ada 4 sebenarnya ada satu yang kan Zaid bin Thabit ketua, ditambah dengan 2 orang sahabat, tambah 1 orang ini dia banyak ulama yang meyakini dia bukan sahabat tapi sudah menjadi tabi'in gitu ya. Karena dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Maka 4 orang ini 3-nya adalah orang Quraisy. Dan Zaid bin Thabit orang Madinah, orang Yathrib, bukan Quraisy. Dalam arti gini, ketika ada pengucapan yang wallahu alam saya belum tahu mendalam sedalam itu gitu ya, kenapa yang diutamakan adalah Quraisy. Tapi yang bisa saya gambarkan adalah ketika ada logat, misalnya dalam hafaz gitu ya, dalam hafaz itu ada perbedaan hafalan Al-Quran. Karena kan yang disampaikan kepada Zaid itu kan menggunakan hafalan, bukan menggunakan tulisan dari Rasul gitu ya. Maka yang diterima adalah suara-suara lisan dari Rasulullah SAW. Dan lisan ini kadangkala ada pengucapan-pengucapan yang agak berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Wallahu alam saya nggak tahu bagaimana persisnya. Mungkin seperti penekanan-penekanan gitu ya. Penekanan-penekanan orang Jawa Timur dengan Jawa Barat. Jawa Timur dengan Jawa Tengah gitu ya. Dengan Jawa Barat beda bahasa soalnya. Nah, yang saya pahami sebatas itu perbedaannya. Mana yang lebih didahulukan? Misalnya antara Quraisy dengan Madinah hanya sedikit berbeda bahasa Arabnya. Maka yang diutamakan adalah dialek gitu ya. Logat saya belum tahu juga apakah berbeda antara dialek dengan logat gitu ya, antara di Quraisy dengan Madinah. Rinciannya saya nggak tahu seperti apa gitu. Jadi ketika ada perbedaan, memang Zaid bin Thabit ini utama menjadi ketua panitia karena hafalan lebih kuat, tulisannya lebih rapih dan sudah berpengalaman di zaman Abu Bakar. Tapi ketika dalam pengumpulan untuk merangkum seluruh perbedaan dialek, seluruh perbedaan qiraat gitu ya, itu mengacu pada Quraisy. Seperti itu. Nah, proses seperti apa mungkin, apakah dari hafaz itu diturunkan ke yang lain-lain lagi. Dan zaman ini pun belum ada imam hafaz, belum ada qiraat, belum ada istilah qiraat. Maka dialek-dialek yang seperti itu saya belum membaca lebih jauh ya, bagaimana perbedaan rincian-rinciannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan sangat bagus, terima kasih. Dikala mendesak itu ada, di saat darurat itu tiba, pertolongan segera menjadi hal yang utama. Dengan ambulans yang selalu siap siaga, membantu yang tidak mampu dan tiada daya, khususnya tenaga pendidik dan keluarganya. Mari bersama salurkan donasi terbaik Anda. Hanya dengan Rp100.000, Anda telah mewujudkan ambulans gratis bersama Lembaga Amil Zakat Tamasa. Donasi Anda dapat disalurkan melalui link donasi.tamasa.org atau melalui transfer rekening Bank BSI 7200 7324 atas nama Yayasan Tabungan Amal Saleh.
Info dan konfirmasi donasi hubungi 0857 555 8001. Mari bersama peduli sesama.